Nur Cahaya, selamat siang Bapak. Beliau ini adalah North Area Operation Manager Nasmoko Group ya Pak ya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat siang untuk tamu kita dari Jakarta ini, yaitu Pak Hari Arifianto selaku Marketing Communication dari Toyota Astra Motor Jakarta. Selamat siang. Dan pastinya juga di sini kita sudah kedatangan dari para manajemen kepala cabang dari Nasmoko Group di Semarang ya. Dan baiklah, seperti yang sudah teman-teman dari rekan-rekan media tahu dan juga rekan-rekan blogger juga ya, bahwa di bawah, tepatnya di Atrium Paragon Mall Semarang ini sekarang sedang ada satu event yang sangat luar biasa, yaitu Yaris Show Off 2011. Nah, ini merupakan satu pertunjukan spektakuler yang dirancang khusus dari Nasmoko Group untuk para pengguna Yaris. Tapi lebih tepatnya sih ya, lebih baiknya ini saya ingin selaku tuan rumah ini, yaitu Pak Patrianto, untuk memberikan sepatah dua patah kata ya Pak ya, untuk memberikan lebih jauh lagi Pak sebenarnya. Selamat siang teman-teman wartawan semuanya. Ketemu lagi, terima kasih atas kehadirannya. Jadi acara kita pada hari ini Anda sudah lihat di situ diberi judul Yaris Show Off 2011. Yaris Show Off 2011 ini sebetulnya tahun ini adalah yang kelima kalinya ya, berturut-turut. Yang kelima kalinya ini akan menjadi agenda tahunan dari Toyota. Jadi diadakan di 10 kota besar di Indonesia, dan di wilayah kami Nasmoko diadakan di Yogyakarta dan Semarang. Jadi pada minggu lalu teman-teman semua sudah tahu ya, sebagian mungkin kita menyelenggarakan acara ini di Yogyakarta. Kemudian sekarang ini selama 3 hari sampai besok akan diselenggarakan di Semarang ini. Sebetulnya inti dari acara Yaris Show Off ini adalah sebetulnya gathering, kumpul-kumpul para pemakai Yaris, kemudian sambil berlomba kreativitas, mendesain mobilnya masing-masing ya, jadi lomba aksesoris lah itu ya, modifikasi kendaraan. Nah nanti ini pemenangnya akan dilombakan sampai ke Jakarta ya, lomba di Jakarta itu pada tanggal 10 Desember yang akan datang. Dan hadiahnya cukup menarik ya, hadiahnya itu lebih dari 1 miliar. Hadiah pertamanya juga mobil Yaris begitu ya Pak Hari. Jadi dari Toyota Astra Motor menyediakan hadiah bagi pemenang pertamanya Yaris. Nah, jadi teman-teman jurnalis juga kalau mau ikut lumayan, modalnya Yaris dapat Yaris ya. Nah, nanti kan jurnalis diikutin, kayaknya juri-jurinya itu dari para jurnalis deh sebagian deh. Nah, jadi jurnalis kan biar ya teman-teman menang-menangin sendiri lah gitu lah. Nah, ada nanti pemenangnya pergi ke Tokyo Auto Salon dan macam-macam. Jadi hadiahnya memang menarik, sehingga tahun ini pesertanya juga luar biasa banyaknya dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Ya, tahun ini sampai kita tidak bisa nampung jumlah peserta yang dadakan melonjak. Jadi di sini cuma menampung 17 unit kalau nggak salah, dan yang mendaftar itu 24 peserta. Jadi terpaksa 7-nya nggak bisa diikutkan, dan memang tidak dari awal mendaftar. Jadi yang dulu yang mendaftar yang diikut sertakan. Di Jogja malah pendaftarnya lebih dari 30 unit ya, 36 unit 36 unit di Jogja ya. Jadi lebih banyak pesertanya yang daftar daripada di Semarang, karena kita tahu memang Yaris ini pemakainya para generasi muda, dan di Jogja kan banyak mahasiswa-mahasiswi, mungkin jadi pesertanya luar biasa banyak. Nah, sebetulnya inti acaranya itu, tapi untuk memeriahkan acara Yaris Show Off 2011 ini berbagai acara hiburan kita adakan juga, seperti teman-teman semua lihat ya,
dancer show, ada dancer competition, ada rap, ada tato, ada apa lagi, macam-macam. Saya ada catat, ada nanti ada band, ada musik dari akustik, ada perkusi show, nanti ada foto narsis, ya. Pokoknya yang bergaya-gaya anak muda lah gitu, youngster gitu ya. Kalau saya udah nggak masuk Pak, ya. Nanti kalau saya mungkin ada lomba truk Dyna baru saya ikut supir truk gitu kali ya. Kalau Mas Anung masih oke lah gitu lah ya, sama Pak Hari gitu ya. Nah nanti malam juga ada acara akan diisi oleh Ran, artis dari ibu kota juga. Jadi banyak sekali di sini acaranya macam-macam. Jadi kira-kira seperti itu, dan dalam rangka ini juga khusus untuk pemakai Yaris kita ada acara Yaris Groovy Nations ya. Yaris Groovy Nations itu jadi kepada semua pemakai Yaris bisa mendapatkan cuci gratis tanpa syarat, bisa makan di McD gratis, bisa minum-minum di Starbucks gratis, apalagi nonton di bioskop XX1 gratis. Nah, jadi ini memanjakan para pemakai Yaris ya. Itu aja kira-kira acaranya yang kita selenggarakan selama 3 hari di sini. Dan nanti tentu tahun depan kita berharap acara serupa kita selenggarakan lagi dan secara rutin tiap tahun akan kita adakan. Begitu teman-teman wartawan semuanya. Tapi kalau ada pertanyaan boleh kita santai saja diskusi ya. Tapi diskusinya Yaris dulu. Aku tahu banyak yang mau tanya yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Fatrianto ya. Ya, itulah dari teman-teman. Pak Fatrianto sudah memperkenalkan bahwa memang acara hari ini spesial, pas saking spesialnya 5 kali acara sudah berturut-turut dilakukan ya untuk Yaris Show Off ini. Nah, seperti tadi Pak Fatrianto tadi bilang, kita sekarang sudah akan membuka diskusi, atau mungkin Pak Anung atau Mas Heri ada yang ingin ditambahkan dulu sebelum kita langsung bisa berdiskusi sama teman-teman media juga blogger. Pak Anung, monggo Pak. Langsung aja Pak ya, Mas Heri, monggo langsung. Oke, baik teman-teman. Wah ini langsung ngacung loh. Ingat Pak, soal Yaris dulu, langsung Yaris dulu. Boleh saya tahu nanti sebelum bertanya nama dan dari media mana ya Mas ya? Terima kasih, saya Anung dari Radio Pekalongan Pak. Yang ingin saya tanyakan, ini kan agenda tahunan yang kelima ya, tahun yang kelima. Terus yang jadi pertanyaan saya, apakah dari tahun pertama sampai tahun ini itu ada dampak penjualannya untuk Yaris sendiri? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kota di Jawa Tengah kan masih Jogja sama Semarang. Untuk second city kayak Solo, Banyumas, apa Purwokerto itu bagaimana? Apakah nanti kedepannya ada untuk daerah-daerah seperti itu? Terima kasih Pak. Baik, kita tampung dulu aja Pak pertanyaannya Pak ya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Monggo Bapak. Nama lengkap. Menambah dari Anang dari radar Pekalongan tadi Pak. Selama 5 tahun ini event ini diadakan. Mungkin ada satu sisi untuk salah satunya adalah mempertahankan market, di mana dengan pesaing-pesaing yang lain. Lantas tadi dikatakan juga oleh Bapak bahwa 24 peserta tetapi 17 peserta yang akhirnya ikut. Pertanyaannya yang 7 dikemanakan Pak? Atau gugur atau dibuang atau memang tidak memenuhi syarat untuk ikut Pak? Karena kalau di Jogja kemarin 36, sini 24 aja kok dibuang 7 itu Pak. Untuk selanjutnya Pak, tahun depan Pak, apakah masih tetap dengan kemasan seperti ini atau ada kemasan-kemasan lain yang kita tahu bahwasanya tipe Yaris terus terang aja banyak disenangi oleh anak-anak muda Pak. Dan kita berharap juga masih terus Pak, walaupun pesaing-pesaing juga meluncurkan mobil-mobil baru sekarang Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Satu lagi untuk sesi acara penjualan. Sebetulnya kalau acara seperti ini dampaknya ke penjualan langsung hitungnya susah.
Tapi kalau kita misalnya program penjualan 1 hari atau sebulan dengan diskon berapa atau apa gitu ya, jadi kita bisa ngitung sebulan itu penjualannya berapa. Karena sebetulnya kalau acara seperti ini kita acara rame-ramenya lebih kenceng daripada acara jualannya, acara kumpul-kumpul. Jadi sebetulnya ini lebih kita acara memasyarakatkan Yaris, jadi mengenalkan Yaris lebih luas lagi ke masyarakat dan meng-create image kepada masyarakat bahwa Yaris itu ya seperti ini adanya untuk generasi muda dan sebagainya, mudah dimodifikasi dan sebagainya. Jadi untuk kalau ditanya langsung dampaknya ke penjualan mungkin sulit kita jawab. Ya sulit dijawab. Tapi tentu saja akhir-akhirnya setelah dikenal oleh masyarakat, dikenal image-nya bagus, ya dimodifikasi gampang dan disenangi oleh banyak pemakai, akhirnya pasti akan berdampak kepada penjualan. Tapi yang jelas dari ke tahun ke tahun memang market share Yaris ini naik. Nah sekalian menjawab pertanyaan yang berikutnya. Ya kita di Jawa Tengah ini memang tahun ini agak sulit ukurnya karena ada dampak tsunami. Ya, jadi pada bulan April, Mei, Juni sampai ke Juli itu cenderung ya yang punya stok banyak yang jualan. Kalau yang stoknya nggak ada malah nggak jualan karena memang ada masalah produksi karena gangguan dari gempa bumi yang berakibat pada tsunami di Jepang. Walaupun begitu, tapi kita mencatat bahwa sepanjang tahun ini sampai dengan Agustus itu kita sudah menjual Yaris itu 941 unit. 941 unit. Ini dengan market share kita 29,6, jadi udah mencapai dekat 30%. Ya, 30%. Ini kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, kita periode yang sama menjualnya 745 unit. Nah, market share-nya 28,5%. Jadi ada kenaikan memang 1% lebih. Memang enggak banyak, tapi sudah kelihatan ada kenaikan dan memang agak sulitnya karena sempat kehabisan barang pada periode kuartal kedua tahun ini, dampak dari tsunami tadi. Nah, sebagai informasi tadi saya bilang kalau ada stok pasti bisa jualan. Nah, di Jakarta itu sudah 3 bulan berturut-turut mereka mengalahkan pesaing terdekatnya Yaris. Nah, itu kira-kira perkembangan Yaris di pasar. Tadi ada pertanyaan juga dari Mbak Ida, satu lagi. Mengapa Toyota kok serius banget di city car gitu ya? Apa tren marketnya ke sana? Sebetulnya bukan tren marketnya ke sana. Kalau bagi Toyota ya yang paling besar itu justru ada di Avanza ya. Yang sama teman-teman jurnalis dikasih gelar mobil sejuta umat katanya gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan jual Avanza dengan jual Yaris itu jauh sekali. Kita jual Yaris itu sudah bisa 800 sampai 1000 sebulan. Nah tadi 8 bulan kita jual Avanza ya. 1 bulan kita bisa jual 1000 sebetulnya. Cuma karena nggak ada barang, kemarin ada dampak tsunami juga, kita jual sekitar 800-an lah rata-rata per bulan. Padahal Yaris kita harus jual 8 bulan, angka 945 itu. Jadi jauh sekali bedanya. Kalau gampangnya udah jual Avanza aja, nggak usah mikirin Yaris sebetulnya gitu loh. Tapi kita harus menjual semuanya. Kita harus merangkul juga teman-teman anak muda khususnya yang sudah beli Yaris. Kita berikan berbagai fasilitas, pertemuan seperti ini yang kita mengadakan. Ada Yaris Club juga kan di Semarang, macam-macam. Jadi kita fasilitasi mereka untuk bersosialisasi dengan menggunakan Yarisnya, ya seperti itu. Jadi bukan marketnya sudah berubah terus dari MPV berubah ke city car, enggak sama sekali. Ya masih banyak MPV seperti Avanza, grupnya Avanza itu paling besar. Kemudian di grupnya Innova, MPV yang mahal juga itu
masih jauh lebih besar dari kelasnya kategorinya Yaris itu signifikan. Ya, begitu ya. Oh ya, ini diadakan di Jogja, Solo. Jadi Jogja, Semarang. Toyota itu memang memilih 10 kota di Indonesia. Dari 10 kota, kebetulan di Jawa Tengah terpilih Jogja dan Semarang. Berarti kalau dipilih 10 besar kota di Indonesia, di Jawa Tengah Jogja ini terpilih 2 kota yang masuk 10 besar. Ya. Kalau putrinya nomor 1. Katanya nggak tahu, Mas Anung ini barusan bisik-bisik. Kalau urusan putri hafal banget gitu. Nah, itu. Nah, jadi lumayan sih Jawa Tengah, Jogja itu lumayan. Jadi termasuk dalam 10 besar 2 kota. Nah, bagaimana dengan Solo? Sebetulnya Jogja dengan Solo pasar mobilnya itu imbang. Ya, Jogja dan Solo itu pasar mobilnya imbang. Tapi Toyota memang lebih milih Jogja karena Jogja ini lebih banyak anak mudanya, ya, sehingga pasar city car lebih besar daripada Solo. Misalnya kita bikin Yaris Club aja di Jogja gampang sekali. Di Semarang masih ada Yaris Club bisa, tapi di Solo itu nggak bisa. Sulit sekali bikinnya. Apalagi Pekalongan. Jangan salah, Pekalongan justru Yaris Clubnya sudah terbentuk. Kalau di Solo memang sudah tapi baru. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau nggak salah tadi ada pertanyaan, pesertanya banyak yang diikutkan, nggak semuanya, sisanya dikemanakan. Ini biar dijawab Pak Hari aja. Terima kasih kesempatannya Pak Fred. Jadi menjawab pertanyaan Pak Fredo dari Kedaulatan Rakyat ya. Jadi memang kita melihat antusiasmenya luar biasa. Memang kapasitas tempatnya juga sangat terbatas. Untuk itu kita melakukan pembagian kelas Pak. Jadi di situ ada kelas yang free for all dan ada yang racing star. Jadi kalau racing star kita alokasikan untuk modifikator yang pemula sehingga modifikasinya di bawah 4 poin Pak. Begitu. Kalau modifikasinya sudah di atas 4 poin, kita naikkan kelasnya menjadi free for all yang nantinya akan ditandingkan ke Jakarta begitu Pak. Kemudian juga kita akan melakukan scrutineering. Jadi kita dari peserta yang masuk, kita juga akan seleksi apakah kriteria para pesertanya ini masuk kualifikasi dari yang ditetapkan oleh Dewan Juri gitu. Sehingga dari prioritas pendaftarannya juga dan seleksi scrutineering yang terpilih yang ada di mall ini Pak, begitu. Terima kasih. Baik, ya tadi ya penjelasan kemana mobil 7 itu hilang, ke situ Pak. Di screening dulu Pak, ternyata ada filternya gitu ya Mas ya. Baik, kita buka lagi sesi pertanyaan yang kedua. Monggo, itu dari belakang dulu. Ini dari blogger Semarang, kumpulan blog Semarang. Perkenalkan, saya Danindra. Yang duduk di sebelah sini, ini komunitas blogger Semarang. Jadi kami adalah kumpulan penulis-penulis online, yang mana sekarang lagi rame-ramenya tuh Pak, terjun di online. Nah, ini teman-teman, thank you buat Mas Ferry. Kita sudah diikut sertakan. Jadi nanti acara hari ini Bapak akan ada sebuah lomba yang namanya lomba blogger, yang mana nanti postingan-postingan itu akan mengulas dan memberikan testimoni positif terhadap acara ini dan juga terhadap produk Yaris pada umumnya. Ya, yang ingin saya tanyakan di sini adalah, kan sekarang sudah eranya goes online Bapak. Banyak sekali produk-produk brand-brand yang memang sudah terjun ke dunia online. Yang ingin saya tanyakan, untuk kedepannya nanti ada nggak sih sejenis program online campaign yang digunakan dalam program ini pada khususnya dan pemasaran produk Nasmoko pada umumnya. Kemudian saya udah tadi ngobrol sama Mas Ferry, sudah ada akun Twitternya, sudah ada akun Facebooknya. Sejauh apa sih Pak pergerakan Yaris di dunia online? Itu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Dani. Saya nggak tahu mau nanya ke siapa, Mas Aryo apa Pak? Yang jawab siapa? Untuk pembagian kelas, itu kategorinya apa aja? Terus
untuk setiap yang juara regional itu nanti hadiahnya berapa? Yang diadu itu berapa orang tiap kelasnya? Terus satu lagi mungkin final battle nanti di Jakarta kita diundang kayaknya. Langsung kayak pemilu ya Mas ya, langsung umum gitu ya Mas ya. Baik, silakan sudah 3 pertanyaan untuk sesi yang kedua ini, monggo siapa? Mas Hari mungkin? Oke, selamat siang. Tadi merespon pertanyaan dari blogger itu. Jadi emang sudah lama kita ingin untuk melibatkan teman-teman di area blogger, tapi ya mungkin ini awal mula untuk kita mulai persahabatan gitu ya. Jadi emang kita sudah mulai meranah ke media sosial. Jadi ini kita sudah mulai aktifkan akun-akun di Facebook, kita ada Nasmoko World, kemudian ada dari Twitter, kemudian kita juga sudah melakukan juga linkage dan segala macam. Nah di situ menjadi ajang untuk kita berdialog. Jadi kita nggak cuma satu monolog gitu ya, tapi kita juga bisa berdialog, banyak masukan-masukan juga. Yang salah satunya yang cukup menarik adalah keterlibatan teman-teman dari komunitas juga. Jadi untuk merespon aktivitas seperti ini kayak khususnya di Yaris itu teman-teman komunitas dari Yaris itu kan kita sudah terbentuk di beberapa kota, baik di Semarang, Pekalongan tadi sudah disebutkan, di Jogja, di Solo, dan juga di Purwokerto. Ini yang cukup aktif, di mana media sosial ini juga menjadi sarana untuk saling berkomunikasi. Jadi itu mungkin untuk kedepannya ini banyak sekali program juga yang sedang kita rancang, baik kita di Nasmoko ataupun di Toyota Astra Motor sendiri. Ini kalau kemarin kita sempat dengar itu ada program Beat Yaris gitu ya. Jadi program ngebit kita beli Yaris murah-murahan lewat Facebook gitu kan. Nah itu kayak semacam lelang tapi online, nah, semacam itu bentuk-bentuk kegiatan yang sudah kita pernah lakukan di media sosial. Mungkin ada beberapa terkait dengan technical lomba ya. Tapi sebelum ke sana mungkin saya juga bisa tambahkan kaitan dengan Yaris Show Off ini. Tadi ada disinggung tentang kota-kota lain kan. Saya juga informasikan bahwa di Solo sudah sempat kita gelar juga semacam pre-event. Jadi karena Solo tidak menjadi rangkaian agenda nasional, kita tetap gelar dalam bentuk pre-event. Jadi di Solo 2 minggu yang lalu digelar yang namanya semacam pameran ya, kita bikin pameran yang di dalamnya kita meng-show off-kan juga Yaris. Jadi ada kontes modifikasi juga, di mana pemenang dari Solo itu yang mendapat tempat istimewa juga untuk didatangkan ke Semarang. Jadi dari 17 peserta modifikasi ini salah satunya adalah peserta dari Solo gitu. Kemudian untuk yang Purwokerto sebetulnya mereka sangat ingin juga datang ke sini. Jadi ada beberapa mobil juga yang datang dari Purwokerto. Tapi teman-teman komunitas kemarin juga kepingin datang ke Semarang, tapi berhalang. Karena apa? Karena di hari yang sama, hari ini kita gelar juga ada slalom di Purwokerto. Jadi Jarum Black Night Slalom itu jalan di tanggal 8 ini di Purwokerto. Jadi teman-teman Yaris Community Purwokerto tidak bisa hadir ke Semarang, tapi mereka memeriahkan acara yang ada di Purwokerto. Dan itu tambahan. Mungkin selanjutnya Pak Hari Adianto. Terima kasih Mas Ari. Sedikit menambahkan informasi tentang kegiatan kita di digital media ya. Terbukti kita di tahun 2011 ini kita Yaris ya terutama memenangkan award Digital Marketing Award di sosial media salah satunya. Itu terima kasih buat dukungan teman-teman blogger juga nih. Makanya kita di Jakarta juga mengadakan bidding tuh. Baru pertama kali di Indonesia kali ya. Bisa beli Yaris murah lewat online. Jadi banyak-banyakan menawar istilahnya begitu. Itu baru kita melakukan revolusi juga, dan ini diikuti oleh teman-teman di Nasmoko dengan membuka akun Twitter dan Facebook ya, luar biasa. Kalau di nasional sendiri kita ada Yaris Groovination. Jadi teman-teman blogger bisa amati pergerakan dan betapa aktifnya teman-teman yang pengguna Yaris di sana begitu. Kemudian juga mengenai kegiatan online lainnya juga kita biasanya melakukan kegiatan Yaris Working Office. Nah itu juga bisa daftar lewat online. Jadi nanti kalau di Jakarta itu
Yarisnya muter-muter ke komplek perkantoran, nanti daftar, nanti bisa dapat voucher, bisa dapat voucher belanja atau nonton. Kemudian juga kemarin ada konser Linkin Park, juga tuh diramaikan sama Yaris. Jadi seluruh kru operationnya semuanya pakai Yaris. Itu ya tentunya ini nggak jauh-jauh, memang merefleksikan seluruh kegiatan yang memang dekat sama kaum muda yang menjadi target marketnya Yaris gitu. Kemudian menjawab tentang kategori yang dilombakan ya. Untuk yang kategori dilombakan tadi sempat di-mention oleh Pak Fad, jadi memang kita fokus ada 2 kelas. Yakni kelas free for all, jadi peserta yang memodifikasi Yaris lebih dari 3 sektor. Kemudian yang satunya lagi ini memang diarahkan pada modifikator muda. Jadi kita ada kelas yang namanya Rising Star. Jadi yang modifikasinya tidak lebih dari 4 sektor. Tentunya hanya yang free for all saja kelas nanti yang dilombakan secara nasional. Kemudian untuk kategorinya sendiri ada 13. Nanti saya coba mention discuss saja ya, banyak sekali ada 13. Itu untuk yang free for all. Kemudian untuk Rising Star kita ada 7 kategori. Selain yang free for all dan Rising Star, kita juga ada nih yang online ya. Kita memilih peserta yang paling favorit, jadi memilihnya lewat Twitter. Jadi nanti teman-teman blogger juga bisa tuh, kalau lihat mana yang paling favorit, boleh tuh dibantuin votingnya lewat Twitter. Kemudian juga kalau ini untuk siswi SMA ya, nggak tahu blogger ada siswinya. Jadi bisa nih ada Grooviest Gal. Jadi ini milih juga siswi SMA yang punya penampilan dan pengetahuan otomotif ya. Jadi belum tentu ya cantik-cantik, tapi pinter otomotif juga gitu. Kemudian untuk kategori penilaian kita fokus kepada kualitas pengerjaan atau workmanship, kemudian desain dan estetik, kemudian di kondisi produknya, misalnya ada eksterior, kaki-kaki, multimedia dan gadget, juga dari overall, jadi secara keseluruhan juga kita nilai. Kemudian cukup banyak ya pertanyaannya tadi. Yang untuk hadiah-hadiahnya itu totalnya 1,2 miliar. Tentunya nanti di final battle itu ada satu Yaris MT yang diperebutkan, kemudian juga kunjungan ke Tokyo Auto Salon untuk hadiah utamanya. Yang regional sendiri itu untuk best Racing Star itu ada 10 juta dan topi. Enggak, untuk best Racing Star aja. Kemudian untuk kelas Racing Star saja, yang di Racing Star-nya itu kita kasih 2,5 juta dengan trofi. Kemudian di YSO di masing-masing kota, yang YSO-nya itu 20 juta per orang dengan trofi juga. Jadi tidak lupa untuk setiap kategori di YSO kelima ini ada 3,5 juta per kategori. Itu aja, mungkin nanti detailnya kita bisa sharing ya, Mas ya. Gitu aja kan. Oh iya, untuk battle-nya sendiri memang kita membagi 2 region, barat dan timur. Jadi 5 kota di barat, 5 kota di timur. Terus nanti finalnya tetap ada di Jakarta. Untuk undangannya nanti kita discuss dengan Mas Heri ya. Gitu. Gitu aja mungkin Mas Heri ya. Baik, ada tambahan lagi mungkin? Sudah? Oke, masih ada sesi pertanyaan. Sudah pertanyaan terakhir ini? Kayaknya ada satu yang belum terjawab. Baik Pak. Jadi nanti urusan pemilihan yang cantik yang mana urusannya sama Mas Hari. Ya, habis pemilihan putri yang cantik, pemilihan Yaris yang cantik untuk Indonesia. Nah tadi ada pertanyaan mengeluarkan uang begitu banyak, apakah ada terselip di dalamnya untuk sekalian melonsing Yaris baru begitu ya Mbak ya? Apa ada Yaris baru tuh Mbak? Aku aja belum tahu. Tadi saya sudah kasih tahu bahwa ini acara rutin tahunan, jadi ini sudah yang kelima. Jadi ini kalau ada Yaris baru tentu tidak ada kaitannya dengan ini. Ya nanti tahun depan pun ada Yaris baru, nggak Yaris baru ya tetap ada lagi acara seperti ini. Nanti teman-teman jurnalis kita undang lagi, ketemu lagi, mau makan, mau duduk-duduk minumnya di mana?
Pak, nanti mungkin tahun depan di mana? Boleh kasih suggestion juga. Tugu Muda kata. Tugu Muda, trotoarnya udah bagus, kita duduk hangat-hangat di sana ya. Jadi ini acara rutin aja. Jadi acara kita kumpul-kumpul penggemar Yaris. Dan tidak ada kaitannya dengan launching produk baru ya. Produk baru saya nggak tahu kapan keluarnya, tapi mungkin kalau jurnalis kan lebih pinter ya, suka dapat bocoran. Tadi dapat bocorannya selalu, aku juga dapat BB-nya salah melulu gitu loh. Ini gambar Innova baru salah, gitu. Ini gambar apa baru salah. Ngambil gambarnya di mana? Cuma kalau jurnalis yang ngeluarin gambarnya heboh gitu loh. Jadi hati-hati ya jurnalis, jangan bikin apa itu gosip. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fat. Baiklah, ini sepertinya waktunya Pak sudah cukup, sudah cukup. Nanti mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, bisa menghubungi teman-teman markom kita dari Mas Moko dan juga Amerika Motor ya. Baik, Bapak-bapak terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Sudah memberikan informasi yang cukup konkret juga terhadap Yaris show off terhadap teman-teman media dan juga blogger. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih besar-besarnya untuk kedatangan rekan-rekan media dan juga rekan-rekan blogger juga ya. Tapi walaupun kita skripsinya sudah selesai, saya harapkan teman-teman media juga nggak langsung pulang dulu karena kita masih ada rangkaian acara lagi nih teman-teman ya. Setelah ini karena ada konvoy Yaris, kami mohon dengan hormat sekali bahwa teman-teman berkenan juga untuk ikut melepas konvoy Yaris itu. Biar rame katanya gitu ya. Baiklah, kalau begitu kita akhiri saja pertemuan kita dan press conference Yaris Show Off 2011 pada sore hari ini. Saya Reza mengucapkan terima kasih untuk kedatangan. Sekali lagi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.